selamat datang di DAD, dimulai aja dulu. Dan seperti promo kita setiap harinya, bahwa setiap minggu kita akan menghadirkan profil. Dan pada sore hari ini, kebetulan kita sudah berada di sebuah resto yang luar biasa megah di daerah Depok. Dan resto ini juga belum lama buka, kalau nggak salah masih 1 bulan 2 bulan. Dan kebetulan dengan hormat kita sudah kedatangan owner dari Juntos Cafe, yaitu Bapak Ari Sanjaya. Ari. Betul. Alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Pak Ustadz ini. Apa kabar Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ari, waktu saya ini juga orang Depok nih. Waktu saya sering lewat sini tuh saya mikir, wah luar biasa ini kayaknya mau dibikin kafe bagus banget nih. Kayak dari mulai desainnya dan megah gitu Pak Ari. Padahal saya lihat waktu itu ketika kita lihat ini dalam masa kita masih pandemi Pak Ari ya. Iya. Kok bisa berani nih Pak Ari? Bisa membuka kafe atau bisnis di tengah pandemi yang megah seperti ini? Itu gimana sih saya Pak Ari? Sebetulnya sih kita mulai itu dari 3 tahun yang lalu sebetulnya. Dari konser itu 3 tahun yang lalu? Iya, dari 2017 kemudian kita mulai eksekusinya Eksekusinya 2018, oke. si pembangunan ini. Oke. Bangunan Juntos namanya. Oke. Kalau pandemi itu cuma kita melihat sebuah momen lah ya. Momen betul. Sekian lama, sekitar 6 bulan, masyarakat itu lockdown. Lockdown betul. Jadi ketika ada kebijakan new normal yang dilandaikan PSBB-nya ini, maka ini sebuah momen kami melihat kita buka. Ketika new normal tersebut atau ketika pandemi kan kita masih antara ragu-ragu nih. Semua lini lagi pada tiarap gitu ya Pak Ustadz Haji ya. Nah tapi ketika saya lihat, tapi tiba ada sebuah kafe yang keren loh. Saya pasti ada sesuatu hal yang luar biasa ini. Bisa ceritakan kenapa pas akhirnya di launchingnya di tengah bulan apa pas launchingnya Pak? Juli tanggal 25. Juli ya. Bulan kemarin ya, 1 bulan. 1 bulan. Nah makanya kan luar biasa sekali. Sebetulnya ini naluri bisnis mitra atau rekan usaha di sini. Dia yang punya naluri bahwa ini harus buka. Kalau saya estimasi saya itu masih normatif antara September, Agustus September nih. Tapi teman itu khususnya namanya Iwan Sanusi. Dia melihat ini sebuah momen tidak boleh dilepas, jadi harus buka tanggal 20. Tadi tanggal 20 terus kita geser menjadi tanggal 20. Pokoknya harus dibuka gitu ya. Semangat gitu ya. Ya jujur bangunan ini belum selesai. Belum 100% selesai ya. Ada beberapa bagian yang masih mau. Betul. Saya sendiri konsep saya masih ada penambahan. Saya ada proses penambahan itu. Nah, momen itu yang tak boleh dilepas dan alhamdulillah naluri bisnis kawah itu ternyata mantep. Luar biasa. Itu benar-benar pebisnis sejati nih sobat, dimulai aja dulu karena semua orang nih lagi deg-degan, semua pada menahan modalnya, menahan kapitalnya, semuanya untuk melihat situasi yang kalau dibilang saat ini belum terlalu normal ya Pak ya. Belum terlalu normal, meskipun sudah dimulai ajang new normal. Ini benar-benar pebisnis sejati yang punya feeling harus buka sekarang gitu Pak ya. Nah, sebelum kita break Pak Ari, saya pengen tanya, boleh tahu nggak sedikit profil dong Pak Ari, memang di bisnis kuliner sudah lama atau bisa sedikit cerita nggak Pak Ari ini sebelum ini apa aja nih yang dijalankan? Kalau basic saya sebetulnya, saya ini wartawan. Wartawan ya? 5 tahun saya di dunia jurnalis itu. Kemudian saya bersahabat dengan Deddy Miswar. Tahun 2000 persis 2000, awal 2000 saya bersama dia membangun usaha advertising ya. Jadi hampir 20 tahun juga tuh. Tahun 2000 kebetulan saya udah bergabung di Jawa Post Group tuh waktu itu Surabaya. Post Group sama Pak Dahlan Iskan. Iya. Di sana waktu masih awal-awalnya itu. Oh iya di Geraha Pena ya. Udah di Geraha Pena situ ya. Nah, memang
disitulah mulainya untuk usaha ya. Jadi berarti di jurnalis, terus kemudian bikin production gitu ya Pak? Sebetulnya ini bisnis jamaah. Berjamaah kita rame-rame. Mulai saya sebutkan sebagai inisiatornya. Inisiatornya saya melihat hasil riset bahwa salah satu usaha yang bertahan dalam usia kita kuliner. Iya betul. Tidak kenal ini karena berurusan dengan perut ya. Betul. Nah, resesi. Iya betul. Jadi maksudnya usaha berjamaah ini yang punya, maksudnya orang-orang boleh berinvestasi atau gimana nih Pak? Boleh. Oh gitu. Dan ini bisa jadi role model kalau menurut saya. Modelnya kenapa? Ini pemiliknya ini ada 150 orang. Wah, ini menarik nih sahabat dimulai aja dulu. Ini kayaknya role model yang baru saya dengar, ada 150 investor yang bareng-bareng membuat ini gitu ya. Kita akan bahas lagi yang agak lebih detail mungkin setelah kita break bersama Pak Ustadz, saya manggil Pak, atau Om Ari kayaknya lebih enak. Jangan kemana-mana, kita nanti akan break dulu, kita ngobrol nih, kayaknya seru nih. Sobat dimulai aja dulu, bisa nih untuk mengambil pelajaran dari sini, jangan kemana-mana. Baiklah sobat DID, dimulai aja dulu. Seperti yang tadi ada obrolan yang menarik. Ada sebuah role model yang diterapkan oleh Juntos Cafe dan Resto ini adalah role modelnya syariah. Jadi berjamaah nih bisa bareng-bareng kita membuat sebuah bisnis, begitu ya Pak Ari? Betul. Nah, role modelnya seperti apa? Jadi maksudnya kalau kita cuma punya duit 10 juta, 20 itu bisa patungan atau gimana sih? Bisa. Jadi kita badan hukumnya adalah bentuknya perseroan terbatas. PT. Oke. Ini untuk perlindungan kepemilikan saham. Alhamdulillah banyak teman-teman yang ilmunya sama, satu visi, oke, karena jujur ini bukan sekedar bisnis, kita juga ada sisi amaliyahnya nih. Jadi kita nanti orang dari margin itu kan harus dikeluarkan. Ada program-program yang bagaimana kita berbagi dengan kaum duafa dan kaum miskin. Jadi ada sisi situnya. Ada sisi seperti itu ya. Menarik banget, luar biasa ini. Oke, berarti mari kalau misalnya kita lihat ini nih, role model ini memang ada nggak yang sebagai contoh yang sudah pernah berhasil? Kalau belum ada atau baru Mari yang ciptakan? Kalau khusus di kuliner nih mungkin baru ya, mungkin saya belum riset tentang usaha berjamaah di kuliner. Iya. Namanya usaha berjamaah ya? Usaha bersama. Nah, kemudian namanya kita pilih sengaja dengan Juntos. Itu bahasa Spanyol yang artinya bersama. Target kita belum berpikir ke sana. Dimulai aja dulu. Ada konsep. Kita coba sosialisasikan karena kita ini kapitalnya cukup besar. Kita ajak bareng-bareng ya. Yang punya visi misi yang sama. Siap. Sahabat dimulai aja dulu. Tadi waktu break saya sempat ngobrol-ngobrol sama beliau Pak Ari, dan ternyata bisnis role model berjamaah ini sangat menarik sekali, dan kita harus sedikit membahas karena menurut saya konsep ini bagi saya masih baru, yaitu kita bisa patungan bersama kayak gitu ya Pak Ari ya. Bisa sedikit tadi tolong dijelasin sesuatu yang menarik. Jadi bisnis ini kita tawarkan kepada orang satu ini gimana Pak? Ya. Kita tawarkan melalui grup WA dari grup WA yang sama-sama punya giroh yang sama, visi yang sama ya Pak Ari ya. Sama, misalnya kalau ada kegiatan sosial, seperti itu kita buka donasi, awalnya begitu. Jadi inisiatifnya langsung Pak Ari yang mempunyai ide ini, founder lah ibaratnya gitu. Khusus di bisnis kuliner. Terus setelah disebar mereka tertarik untuk bergabung, cicil biasa gitu. Tentukan nominalnya sampai batasan maksimal. Seperti saya bilang bahwa
itu agak lambat memang. Hmm. Nah, karena begitu saya di lapangan, saya coba data, saya eksekusi, itu membutuhkan budget ketika itu hampir 5 miliar. Ketika itu 5 miliar. Kemudian konsepnya harus memiliki lahan sendiri. Kita kontrak, saya nggak yakin dengan konsep seperti ini. Itu kita beli, lahan kita beli pada urunan dengan teman-teman. Kebeli tanah, setelah tanah sudah beli, eksekusi bangunannya gimana nih? Apalah, kita cari kontraktor, ada ketiga yang punya visi dan misi yang sama. Jadi kita mulai bangun itu, alhamdulillah kalau udah ada visinya untuk meyakinkan orang lebih mudah. Melihat itu, mulai berantakan teman-teman yang lain. Itu Pak Ari, ketika Pak Ari menyebar di WA, langsung terbentuklah akhirnya dibikin sebuah PT ya. Betul. Di sebuah PT dan kemudian dibuat kayak semacam saham-saham per lembar gitu ya. Tapi sekarang sudah mau finish, kita udah mau close nih. Mau close untuk kemarin kita baru aja rapat Grup ya. Makanya kita close nanti sampai angka 6 miliar ya. Hari itu kalau banyak orang yang ikut dalam satu usaha, itu bagi hasilnya gimana Hari? Saya bingung tuh untuk, dan apakah di situ ada kayak semacam tekanan untuk kapan BEP dan sebagainya gitu, itu gimana? Udah ada rumusannya. Sesuai dengan nilai sahamnya, maka dari margin yang diperoleh nanti itu dibagi. Jadi dari nilai nominal saham itu, misalnya gini, lembar sahamnya itu ada 1.000, marginnya ada 1 miliar misalnya, maka bagi aja gitu ya? Dibagi aja 1 miliar, bagi aja 1.000 gitu ya? Dibagi 1.000 lembar saham. 1.000 lembar saham ya? Jadi 1 miliar berarti kan ini 1 juta ya? 1 juta. Jadi yang punya saham selembar ya, marginnya 1 juta. Bagi punya saham 10 atau 50 lembar, tinggal aja. Itu sederhananya kayak gitu ya. Ini menariknya adalah ternyata ini pelajaran yang kita ambil nih sobat, dimulai aja dulu. Sesuatu harus dimulai aja dulu, karena apa, mungkin nggak perlu modal yang gede di awal. Kan kebanyakan pengusaha awal nih Om Ari ya, nggak ada modal nih, terus kemudian malas jalan, akhirnya kayak gitu tuh Pak itu. Padahal ini bisa ya dengan konsep seperti itu ya. Bisa. Gitu. Oke. Jadi pelajarannya seperti itu. Oke. Habis ini kita akan lebih mendalam lagi, sahabat dimulai aja dulu. Kita lebih mendalam lagi, kita akan ngobrolin lebih jauh lagi tentang Juntos Cafe yang menarik. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bisnis yang awal itu udah mulai mendekati collab, saya mulai ini. Oke. Ini saya ajak teman-teman. Oke, ini konsep saya ada begini. Jadi nggak ada jeda gitu ya? Tidak ada jeda untuk bersedih. Nggak ada. Itu mental pengusaha banget. Tidak ada jeda untuk bersedih. Iya. Dan ternyata untuk mempersiapkan bisnis sebesar ini hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Saya optimisnya, saya bilang ini kalau bisa jadi role model, karena saya optimis itu kayak marker yang udah jelas tuh. Kayak marker yang jelas. Betul. Nah dari situ akhirnya ya ini aja, alhamdulillah. Apa namanya bisa buka, dan saya maksudnya untuk wilayah Depok ini salah satu yang fancy banget nih. Nah sekarang kita mau ngobrol soal Juntos. Kenapa namanya Juntos? Ada ini nggak punya ahli tersendiri atau gimana gitu? Ya pertama pemilihan nama dulu, ini bisnis bersama. Makanya saya pikir kalau bahasa Inggris biasa kalau orang Spanyol. Kenapa Spanyolnya? Iya. Sekedar mengingatkan bahwa dulu Islam itu pernah berjaya di zaman
Ya. Khalifah Utsmani. Utsmani, Sultan Mehmed II kalau nggak salah ya, Betul. yang menaklukkan Konstantinopel. Betul. Itu Islam luar biasa sekali itu, Betul. menaklukkan hampir separuh dunia ya. Iya 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 iya. Iya. Jadi diambil dari, dan memang ada menu-menu berbau-bau Spanyol atau gimana? Ya ya, teman-teman banyak yang memberi masukan untuk mengentangkan itu. Saya pikir sementara ini segmentasi kita kan ke keluarga nih. Family resto ya, family resto, oke. Kertas, kemudian awalnya kita coba menyajikan masakan Nusantara. Tapi karena chefnya beruntung, Juntos itu dapat chef yang taraf internasional, dia melakukan 2 tahun di kapal pesiar Caribbean, Royal Caribbean. Nah, akhirnya style Nusantara itu dia create gaya mereka lah ya. Gitu. Jadi spesialnya, nah menu-menu andalan spesialnya yang di sini tuh lokal, western atau apa nih? Jadi udah kombinasi nih. Kombinasi ya? Nah, jadi udah kita beradaptasi dengan pelanggan, masukan. Oh iya. Dan kalau misalnya kita pengen lihat sesuatu yang berbeda, mungkin di sini alamat lengkapnya apa nih Pak Haji? Ini Jalan Raya Boulevard, ini ada 2 muka kan kita lihat. Iya, ada 2 muka nih yang sebelah sana ini Jalan Kalimulia ini. Nah, ini Jalan Provinsi KSU ya. Sana Jalan Raya Boulevard yang jadi 2 muka gitu ya. Oke. Kalau misalnya, jadi kalau kita mau arah dari Grand Depok City itu udah bisa langsung perempatan, udah bisa ke kanan, itu udah kelihatan Juntos ya. Betul. Ini cabang pertama atau memang nanti akan ada cabang-cabang lain? Insya Allah banyak dari Purwokerto ada yang minta. Kan Jadi belum kita survei ke sana. Konsep ini tidak bisa maksud saya harus dilihat dulu. Ya, harus divisibility study dulu ya. Nah, cocok kalau menengah ke atas bagaimana ekonomi sosialnya di sana itu disesuaikan. Betul. Jadi memang harus dilihat dulu, baru mungkin apakah itu nanti konsepnya di franchise atau apa bisa. Menarik. Oke, satu segmen lagi, jangan kemana-mana, kita masih ngobrol lagi dengan Pak Haji Aris Sanjaya yang luar biasa. Kita bakal banyak dapat pengalaman dari beliau, jangan kemana-mana. Tinggal satu segmen. Selamat sore, sobat dimulai aja dulu. Kita balik lagi ngobrol bareng dengan Bapak Aris Sanjaya. Beliau adalah owner dari Juntos Cafe, yang sebuah resto yang megah yang berada di Kota Depok. Pak Aris, di segmen terakhir ini saya pengen ngobrol lagi tentang sebuah semangat. Nah, kira-kira untuk ini nih, saran dong Pak Aris, gimana caranya untuk kita bisa lah dimulai aja dulu, atau semangat apa yang bisa Pak Ari berikan kepada, termasuk saya ya, kira-kira apa yang bisa Pak Ari bagikan semangatnya? Ya, memang kalau kita, saya melihatnya ini bahwa banyak teman-teman yang punya nama besar atau punya profesi yang sudah zona nyaman gitu, zona nyaman atau sudah berprogram punya nama gitu, larut dengan zona nyaman itu nyaman lah gitu, larut di dalam dunia itu ya. Ketika datang pandemi ini, maka mereka seolah kiamat. Iya betul. Bahasa itu cocok ke kiamat betul. Seolah kiamat. Padahal banyak juga teman-teman yang survive, bukan di dunia yang selama ini dia rutin, profesinya. Ada juga ya teman-teman yang begitu. Itu yang harus di-applause, dicontoh. Iya. Harus dimulai aja dulu, nanti konteks ini dimulai aja dulu. Nah, menurut Pak Ari nih, satu lagi, di masa yang seperti ini nih, kalau kita kan cuma juga belum tahu, tiba-tiba kita dapat musibah pandemi seperti apa. Nah, menurut Pak Ari, bisnis apa yang sangat cocok yang bisa dimulai dari sederhana pada masa saat ini? Ya, lagi-lagi
kerinduan yang lockdown itu kan dia kerinduan untuk bertemu dengan kolega, Betul. bertemu dengan keluarga. Betul. Nah, memang model The Juntos ini, resto ini, coffee shop ini, ya memang cocok untuk memberi media, untuk memberi rasa kerinduan untuk kumpul-kumpul. Yang lain kalau yang kecil-kecil itu ya memang jasa ya sih. Jasa yang paling gampang dilakukan ya, jasa. Dilakukan dari sisi permodalannya juga nggak besar. kemauannya itu kan itu yang harus dibuktikan dulu. Betul. Asal semangatnya itu ya, semangat dimulai. Semangat Luar biasa. Dimulai aja. Ari, sebelum kita berpisah nih, ada satu quotes nggak yang bisa dibagikan sama follower dari Dimulai Aja Dulu? Quotes dari Pak Ari yang enak banget nih, apa? Ya persis seperti nama programnya ini ya. Kalau berpikir dalam arti memilih apa yang bisa dilakukan, lakukan itu sekarang. Lakukan. Dimulai saja. Dimulai aja dulu. Nanti nama programnya pas ya Pak Haji? Nama programnya keren. Terima kasih Pak Haji. Oke, alhamdulillah nih kita udah belajar banyak dari Pak Ari Sanjaya. Beliau juga udah punya role model yang luar biasa, di mana ternyata dengan misalnya kita cuma punya uang terbatas, tetapi dengan cara berjamaah bisa menjadi sesuatu yang besar. Ini yang mungkin bisa teman-teman juga terapkan di bisnis-bisnis yang lain, atau bisa berguru langsung sama Pak Ari Sanjaya. Nggak hanya kuliner, mungkin apa mau buka hotel juga bisa kali. Bisa ya. Ya kayak gitu. Jadi luar biasa sekali ilmu yang sudah kita dapatin. Dan buat pemirsa Dimulai Aja Dulu, para follower yang tercinta, kalau kebetulan memang ingin mendapatkan atau berkunjung di kenyamanan Juntos, silakan bisa mampir di Grand Depok City. Di sebelah sini kita bisa menemukan Cafe Juntos, bisa juga ada di Google juga bisa. Di Instagram juga @juntosdj ya, @juntoscafe. Ya, itu juga bisa. Di situ sudah lengkap alamat dan menu-menunya. Bisa mampir di sini, kalau bikin event juga bisa. Begitu Pak Ari Sanjaya, terima kasih sekali. Dan terima kasih banget kesempatannya udah kita bisa sharing-sharing di sini Pak Ari Sanjaya. Sama-sama, terima kasih dia mau berkunjung ke sini. Alhamdulillah. Oke, begitu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.